Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 1% lebih ke angka 7.735. Dan di video ini saya coba analisa saham brand yang hari ini terpantau mulai bergerak naik. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham brand dan jika kita lihat 2 hari terakhir ini mencoba untuk bangkit. Bisa kita perhatikan hari ini brand masih naik 4% lebih ke 7.175. Jadi saat ini brand kembali naik mendekati zona sekitar resisten 7.300. Jadi sebelumnya brand mencoba break 7.300, gagal break, sempat turun bawah 6.800 dan menyentuh sekitar harga 6.425. Setelah itu bisa kita perhatikan brand mencoba untuk bangkit, saatnya kembali naik di atas 6.800 dan mendekati 7.300. Tapi ingat cara pergerakan ini masih belum oke, walaupun brand 2 hari terakhir ini bergerak naik. Jadi apabila berhasil melewati 7.300, baru cara pergerakan brand akan mulai membaik, akan mulai terbentuk high low. Tapi jika teman-teman masih gagal naik di atas 7.300, maka cara pergerakan brand masih akan sideways. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk brand, 1 minggu ini memang asing terpantau sudah mulai masuk. 2 hari terakhir asing kembali masuk dengan jumlah lumayan besar. Tapi jika kita lihat broker summary, kenaikan 4% lebih hari ini malah terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk brand, saya lihat cara pergerakan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 7.300 sampai 7.500 untuk target terdekat. Tapi potensi untuk menuju 8.000 kita harus lihat apakah minggu depan brand terkonfirmasi break 7.300. Jika mencoba naik di atas 7.300 secara candle belum terkonfirmasi break, maka brand tetap akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke 6.800. Jadi untuk teman-teman yang besok mungkin baru mau coba pantau saham brand dan entry, menurut saya harus hati-hati karena sekarang sudah dekat dengan resisten 7.300. Sebelumnya beberapa kali mengenai 7.300 gagal break, brand kembali melemah. Apalagi kenaikan hari ini tidak ada akumulasi, malah terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi paling oke apabila teman-teman belum sempat dapat di harga bawah, wait and see, bisa buy on breakout apabila brand berhasil break 7.300, atau jika terpantau brand ternyata gagal melewati 7.300, sebaiknya coba tunggu kembali di 6.800 untuk entry di sekitar daerah support ini. Dan sekarang kita coba lihat BRPT. BRPT cara pergerakan hampir mirip dengan brand. Sebelumnya sempat berada di atas garis EMA 50-150, tapi setelah itu bisa kita perhatikan BRPT turun bawah garis EMA. Saat ini mencoba untuk bertahan di zona sekitar 1000 sampai 1020. Jadi sampai saat ini harga 1000 masih berupa daerah support yang lumayan kuat untuk saham BRPT. Dan beberapa kali mencoba menembus harga 1000, BRPT masih bisa bertahan dan hari ini kembali naik 3% ke 1030. Dan bisa kita perhatikan di broker summary pada kenaikan BRPT hari ini, asing juga sama, dalam 1 minggu ini mulai masuk dengan jumlah lumayan besar setelah sebelumnya asing distribusi. Dan di broker summary beda dengan brand, BRPT hari ini masih terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk BRPT karena masih ada akumulasi dan sekarang berada di sekitar daerah support kuat di 1000, BRPT saya lihat masih ada potensi untuk bangkit kembali mengetes garis EMA 50-150 yang saat ini sekitar 1065. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar harga 1000, bisa pertimbangkan untuk swing dengan target take profit jangka pendek di 1070 sampai 1080 untuk target swingnya. Jadi apabila BRPT berhasil rebound tapi terpantau masih kesulitan untuk melewati zona ini atau resisten ini, pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman mau trading jangka pendek, atau hold saja terus selama 1000 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 1000 sampai 1125 untuk target jangka menengah selama BRPT masih kuat di harga 1000. Tapi untuk teman-teman yang mungkin besok mau coba pantau, lebih oke menurut saya tetap tunggu kembali di 1000 untuk entry saham. Selanjutnya untuk saham cuan bisa kita lihat cara pergerakan juga saatnya mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Hari ini cuan masih naik 4% lebih ke harga 7.650. Dan untuk cuan saat ini mencoba untuk break garis EMA 150 yang saat ini sekitar 7.550. Jadi cuan juga sempat turun mengetes atau menuju zona sekitar 6.500 sampai 6.800. Belum sempat masuk ke zona ini, baru menyentuh sekitar 6.800. Cuan saat ini pelan-pelan mencoba untuk bangkit. Jadi cuan menarik apabila memang 1 minggu ke depan terkonfirmasi bisa naik kembali di atas garis EMA 150. Apalagi jika terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50 atau 8.000. Maka cara pergerakan cuan akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend kembali. Apabila memang 1 minggu ke depan terkonfirmasi beri garis EMA 50 150. Dan untuk cuan jika kita perhatikan
perhatikan di broker summary, asing juga sama dan beberapa hari terakhir mulai masuk. Di broker summary juga terpantau nih ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak sebesar BRPT, tapi minimal masih ada akumulasi jika kita bandingkan dengan brand yang malah ada distribusi pada kenaikan hari ini. Jadi untuk cuan, apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa jadikan 7.400 untuk trailing stop, atau pertimbangkan take profit di sekitar zona 7.800 sampai 8.000. Jika cuan 1 minggu ke depan masih berhasil lanjut naik tapi kesulitan untuk melewati zona ini. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk swing atau hold saja terus selama 7.400 tidak terlewati. Selama masih kode 7.400 minimal cuan ada potensi untuk mulai terbentuk high low. Kedepannya ada potensi untuk break garis EMA 50 dan mulai uptrend. Apabila terkonfirmasi berhasil break 8.000 maka cuan akan uptrend dengan target berikutnya kenaikannya di sekitar 8.400 sampai 8.500. Jadi cuan juga masih menarik untuk coba dipantau. Apabila teman-teman saat ini ingin coba entry juga bisa coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 140 sampai maksimal 7.500. Selama cuan masih kuat berada di atas target harga ini, masih menarik untuk coba entry dengan target trading jangka pendek di 7.800 sampai 8.000. Dan selanjutnya TPA, jika kita lihat cara teknikal, jika kita bandingkan dengan saudara-saudara, TPA cara tren lebih oke dibandingkan yang lain. Karena walaupun sempat turun bawah garis EMA 50, TPA masih kuat berada di atas garis EMA 150. Dan walaupun berhasil rebound dan bertahan, TPA sampai saat ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi garis EMA 150 di harga 8.175 masih berupa support untuk saat ini. Tapi garis EMA 50 saat ini sekitar 9.025 sudah berubah menjadi resisten. Beberapa kali TPA mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 gagal, sempat turun kembali beberapa kali mengetes support 8.600, tapi TPA juga masih bisa bertahan. Sehingga cara pergerakan masih sideways dan untuk tren menengah belum ada tanda-tanda untuk mulai downtrend selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Dan untuk TPA, jika kita perhatikan di sini, beda dengan teman-temannya, sebelumnya asing akumulasi 2 hari sebelumnya, tapi hari ini asing masih distribusi. Dan di broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini 0,28% sebenarnya masih ada akumulasi. Jadi untuk TPA apabila teman-teman sudah punya menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang ingin coba entry saham TPA saat ini, 2 hari terakhir candle menurut saya tidak begitu oke. Ada shadow ke atas lumayan panjang dan saat ini juga dekat dengan harga 9.000 yang masih berupa resisten kuat. Jadi apabila teman-teman entry di sekitar harga sekarang dan ternyata masih gagal break, maka TPA masih ada potensi untuk kembali melemah ke 8.600 sampai 8.500. Jadi paling aman saat ini wait and see dulu apabila teman-teman ingin coba entry saham TPA. Bisa buy on breakout apabila berhasil menembus 9.000 dengan target take profit di 9.500 sampai 9.700 apabila berhasil beli 9.000, atau tunggu kembali di sekitar 8.500 sampai 8.600 untuk buy on support untuk saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.